Di sini saya akan membuktikan rumus pertama. Rumus pertama yaitu limit x menuju 0 sin x per x sama dengan limit x menuju 0 x per sin x sama dengan 1. Seperti ini. Di sini terdapat sebuah lingkaran dalam bidang kartesius di mana titik pusat 0,0 berada di pusat lingkaran. Jika ditarik sembarang garis ke sembarang arah seperti ini dan tarik garis terhadap sumbu x seperti yang panjangnya sendiri tidak dapat diketahui, contoh besarnya seperti ini. Pusatnya kita beri nama A, lalu ini B, lalu ini C. Karena ini tegak lurus, ini bisa menjadi tegak lurus seperti ini. Dapat diketahui A, C merupakan jari-jari, dan dari A ke titik terluar sini dari lingkarannya kita namai D. Ini juga merupakan jari-jari. Jika kita menarik garis lurus D ke arah atas seperti ini dan berpotongan dengan garis AC, dan di sini akan saya sebut sebagai titik E. Seperti itu. Ini juga merupakan tegak lurus. Di sini kita telah mendapatkan dua segitiga kecil dan segitiga besar, segitiga kecil ABC dan segitiga besar ADE. Setelah itu kita membuat sudut sini, sudut X. Setelah itu kita mencari sin X. Sin X yang kita ketahui merupakan depan per miring menjadi BC per AC. Kita ketahui kalau AC itu adalah R, jari-jari, sehingga BC sama dengan sin X kali R. Setelah itu kita mencari cos X juga dengan segitiga kecil ABC. Jadi cos X sama dengan samping per miring menjadi AB per AC. Karena AC-nya lagi-lagi sama dengan yang tadi di atas, yaitu jari-jari, sehingga AB sama dengan cos X kali R. Setelah sin dan cosnya ditemukan seperti ini, lalu kita akan mencari tan X -nya. Namun segitiga kecil ini tidak dapat dipakai karena depan dan sampingnya tidak mempunyai nilai yang pasti, jadi dapat dibantu dengan segitiga besar ADE. Diketahui bahwa tan X merupakan depan per samping, yaitu DE per AD. Sehingga DE sama dengan tan X kali jari-jari, karena AD adalah jari-jari. Dan di sini juga dapat diketahui bahwa segitiga
bentar, segitiga ABC lebih kecil daripada juring A, B, C lebih kecil dari segitiga A, D, dan E. Seperti ini. Lalu kita bandingkan ke tiga luasnya. Untuk segitiga ABC yaitu 1/2 AB dikali BC lebih kecil daripada juring ACD, yaitu X per 360 atau dikonotasikan dengan 2pi dengan luas lingkaran tersebut PR kuadrat lebih kecil dari 1/2 setengah AD kali DE setengah alas kali tinggi, setengah kali alas kali tinggi. Seperti itu. Setelah itu lanjutkan dengan 1/2, bandingkan kembali AB, karena kita sudah dapat di sini AB merupakan cos X kali R, menjadi cos X kali R. Lalu kita ketahui BC juga sudah ada di sini, jadi sin X kali R lebih kecil dari X per 2pi kali pi R kuadrat dikurang 1/2 AD, karena AD adalah sebuah jari-jari, jadi jari segitiga besar yang tadi menjadi setengah kali R, dan DE sudah dapat di sini tan X kali R, jadi seperti ini. Lalu kita di sini dapat menyederhanakannya dengan dicoret seperti setengah, coret setengah, lalu R kedua R kuadrat, coret kuadrat, coret R kuadrat juga coret, dan akan menyisakan cos X kali sin X lebih kecil dari X, lebih kecil dari tan X. Persamaan ini dapat dibagi 1 per sin X. Setelah ini tadi dibagi, hasilnya bakal berarti jadi cos X kurang dari X per sin X kurang dari sin X per cos X dikali kali 1 per sin X. Seperti ini. Setelah itu, karena ini dikali, gue dicoret sin X, coret sin X, hasilnya menjadi limit. Kita limitkan lagi, limit X 0 cos X lebih kecil dari limit X menuju 0 X per sin X, dan
lebih kecil dari limit x menuju 0, 1 per, kalau coret 1 per cos x. Seperti ini. Setelah itu kita substitusikan. Lalu kita ketahui kalau misalnya limit cos x menuju 0, 1 lebih kecil dari limit x menuju 0, x per sin x lebih kecil 1 per 1, 1. Dan karena limit x menuju 0, x per sin x nilainya lebih kecil dari 1, satu dan 1 tidak ada nilai lain selain 1. Berikut ada limit x mendekati 0 dari tan x per x sama dengan 1. Untuk membuktikannya, yang pertama adalah mengubah bentuk limit x mendekati 0 dari tan per x, diubah dulu bentuk tangannya menjadi limit x mendekati 0 menjadi sin x per cos x per x. Lalu selanjutnya bentuk dari itu bisa dirubah lagi menjadi limit x mendekati 0 menjadi sin x per x cos x. Lalu bentuk tersebut bisa diubah menjadi limit x mendekati 0 sin x per x dikali limit x mendekati 0 1 per cos x. Lalu limit x mendekati 0 dari sin x per x sama dengan 1 dikali limit x mendekati 0 dari 1 per cos x menjadi 1 per 1. Jadi 1 dikali 1 per 1 sama dengan 1. Maka rumus tersebut terbukti. Selanjutnya ada limit x mendekati 0 dari x per tan x sama dengan 1. Untuk cara pembuktiannya hampir sama dengan yang pertama, diubah dulu menjadi limit x mendekati 0 dari 1 per tan x per x. Lalu gunakan aturan pembagian pada limit, sehingga menjadi limit x mendekati 0 dari 1 per limit x mendekati 0 tan x per x. Jadi limit x mendekati 0 dari 1 itu sama dengan 1, dan limit x mendekati 0 dari tan x per x sama dengan 1 seperti cara pembuktian yang pertama. Jadi tinggal kita tulis, dan hasilnya 1 bagi 1 sama dengan 1. Terbukti. Ketiga, yaitu ada
limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan AX per sin BX sama dengan A per B. Cara untuk membuktikannya, yang pertama kita lihat dulu yang sin AX per BX. Limit X mendekati 0 sin AX per BX dikalikan dengan AX per AX, sehingga kita mendapatkan sin AX per AX dikali AX per BX, sehingga nanti menjadi 1 dikali AX per BX. Mengapa bisa menjadi 1? Karena jika kita lihat kembali ke rumus sebelumnya, yaitu limit sin AX per AX sama dengan 1, maka sin AX per AX yang di sini menjadi 1 juga. Lalu yang ini X nya bisa dicoret, sehingga hasilnya menjadi A per B. Dan yang kedua, untuk yang AX per sin BX bisa dengan dikalikan dengan BX per BX, sehingga nanti kita mendapatkan BX per sin BX dikalikan dengan AX per BX. Sama seperti rumus yang sebelumnya, BX per sin BX ini sama dengan 1, maka bisa kita simpulkan 1 dikali AX per BX, X nya dicoret, hasilnya menjadi A per B. Untuk yang tan kurang lebih sama, yaitu ada tan AX per BX dikalikan dengan AX per AX, sehingga kita mendapatkan tan AX per AX dikalikan AX per BX. Sama seperti yang tadi juga, tan AX per AX itu sama dengan 1, maka bisa kita dapat jadi 1 dikali AX per BX, X nya coret, hasilnya menjadi A per B. Dan yang satunya lagi, yang terakhir, limit X mendekati 0 AX per tan BX sama seperti tadi dikalikan dengan BX per BX, sehingga nanti kita bisa dapat limit X mendekati 0 BX per tan BX dikali dengan AX per BX. BX per tan BX sama dengan 1 juga, maka menjadi 1 dikali AX per BX, X nya coret, hasilnya pun juga A per B. Maka bisa kita simpulkan bahwa rumus 3, yaitu limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan AX per sin BX, dan limit X mendekati 0
tan AX per BX sama dengan BAX per tan BX, hasilnya sama dengan A per B, dan itu semua sudah terbukti. Untuk membuktikan limit X mendekati 0 sin AX per sin BX sama dengan A per B, yang pertama itu limit X mendekati 0 sin AX per sin BX nya kita kali AX per AX dikali juga sama BX per BX. Lalu kita pasangkan limit X mendekati 0 sin AX per AX dikali BX per sin BX dikali AX per BX. Nah, di rumus dasar ini kita tahu kalau misalnya limit X mendekati 0 sin AX per AX sama dengan 1 dan limit X mendekati 0 BX per sin BX sama dengan 1. Jadi kita bisa ubah sin AX per AX ini jadi sama dengan 1. BX per sin BX ini juga bisa kita ubah jadi 1 dikali AX per BX. X ini bisa kita coret. Jadi hasilnya A per B. Untuk limit X mendekati 0 tan AX per tan BX sama dengan A per B juga caranya sama. Jadi yang pertama itu kita kaliin limit X mendekati 0 tan AX per tan BX dikali AX per AX dikali BX per BX. Lalu kita pasangin juga tan AX ini sama AX yang ini. Lalu BX dipasangin sama tan BX ini. Dikali AX per BX. Lalu kita bisa lihat ini tan AX per AX ini kalau diubah itu jadi sama dengan 1. Jadi ini sama dengan 1. Lalu BX per tan BX juga sama dengan 1. Jadi ini sama dikali 1 dikali AX per BX. X ini bisa kita coret juga jadi A per B. Untuk membuktikan limit X mendekati 0 sin AX per tan BX sama dengan A per B, yang pertama itu limit X mendekati 0 sin AX per tan BX nya kita kaliin sama AX per AX dikali BX per BX. Lalu kita pasangin si limit X mendekati 0 ini jadi sin AX ini kita pasangin sama AX yang ini. Jadi sin AX per AX dikali BX per tan BX dikali AX per BX. Nah, lalu di sini kita tahu kalau misalnya sin AX per AX itu sama dengan 1, BX per tan BX itu sama dengan 1. Jadi di sini bisa kita tulis 1 dikali 1 dikali AX per BX sama dengan A per B karena X-nya ini bisa kita coret. Untuk pembuktian limit X mendekati 0 tan AX per sin BX sama dengan A per B juga sama cara yang limit X mendekati 0 sin AX per tan BX sama dengan A per B. Jadi di sini juga kita kaliin si limit X mendekati 0 tan AX per sin BX dikali sama AX per AX dikali BX per BX. Lalu kita pasangin juga. Jadi tan AX dipasangin sama AX
jadi tan AX per AX. Lalu BX kita pasangin sama sin BX, jadi BX per sin BX. Kita kali AX per BX. Nah, di rumus yang ini juga kita tahu kalau misalnya limit X mendekati 0 tan AX per AX sama dengan 1. Jadi ini kita bisa ubah sama dengan 1. Lalu BX, sin BX-nya juga sama dengan 1. Jadi kita bisa ubah juga jadi 1 dikali AX per BX. Ini juga X-nya bisa kita coret, jadi sama dengan A per B. Jadi di sini kita akan melakukan pembuktian untuk rumus 5. Di sini ada limit X mendekati C sin A kurung X min C per B X min C. Kita coba dulu yang ini sama dengan A per B. Kita coba limit X mendekati C sin A kurung X min C per B kurung X min C sama dengan A per B. Sebelumnya kita sudah tahu dari rumus ini bahwa limit X mendekati 0 sin AX per BX sama dengan A per B. Di sini tuh variabelnya tidak melulu harus X. Kita misalnya bisa ganti dengan Y. Jadi yang ini kita coba ya sini, jadi limit Y mendekati 0 karena ini X diganti sama Y, jadi sin AY per BY sama dengan A per B. Lalu kita coba ke sini. Di sini X itu menuju 0, sedangkan di sini X-nya masih menuju C, belum menuju 0, maka C-nya kita ubah ruas menjadi limit C-nya ubah ruas jadi X min C mendekati 0 sin A X min C per B X min C. Lalu kita misalkan X min C-nya, kita misal X min C menjadi Y saja, X min C sama dengan Y. Lalu balik lagi jadi limit di sini X min C-nya kita sudah ubah menjadi, kita sudah misalkan menjadi Y, menjadi limit Y menuju 0 sin A X min C-nya sudah diubah jadi Y sin AY per BY sama dengan, di sini sudah terbukti bahwa sin AY per BY sama dengan A per B. Bukti. Lalu kita lanjut ke rumus selanjutnya, ada limit X mendekati C A X C sin B X min C sama dengan A per B. Di sini juga sama, ada rumus ini, berlaku rumus ini, maka agar X menuju 0 kita ubah ruas C jadi limit X min C mendekati 0 X min C per sin. Sebentar. Lalu kita misalkan X min C-nya kita misalkan kembali menjadi huruf H misalnya, limit karena udah sih misalkan jadi limit H menuju 0, ini juga sama AH per sin B H sama, jadi sama dengan bentuk ini menjadi A per B, terbukti. Lalu kita lanjut ke rumus yang tan. Jadi di sini tuh rumus itu hanya berlaku untuk sin dan tan. Kenapa cos tidak berlaku? Karena jika cos dimasukin 0 menjadi cos 0. Cos 0 itu adalah 1, maka rumus ini hanya berlaku untuk sin dan tan. Lalu kita lanjut.
C per X min C sama dengan A per B. Sama dengan bentuk ini, kita ubah dulu agar menuju 0. Limit X min C di 0. Lalu kita misalkan kembali, misalkan X min C menjadi Z, jadi limit Z mendekati 0 tan AZ per BZ sama dengan bentuk ini, A per B. Terbukti. Satu lagi, limit X mendekati C, X min C per tan BX min C sama dengan A per B. Ini juga sama dengan bentuk ini, kita ubah dulu agar menuju 0, mendekati 0, lalu jadi limit X min C kita misalkan kembali, misalkan X min C nya jadi P, lalu jadi limit P mendekati 0, X min C nya ubah AP per tan B, X min C nya ubah dengan P menjadi tan B, sama dengan bentuk ini, hanya beda variabel, jadi A per B. Terbukti.